Jangan mencaci maki orang atas nama demokrasi, jangan menghina orang dengan dalih kebebasan berpendapat. Jangan, itu salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat bahwa Rasulullah itu melakukan sebuah perubahan sosial dalam tatanan masyarakat itu kurang lebih 23 tahun. Dan kita melihat saat ini tatanan sosial dalam dunia Islam itu sangat rapi, yang awalnya itu merendahkan perempuan, dan ketika Islam datang itu dapat mengangkat perempuan dengan derajat yang setinggi-tingginya. Hal ini tidak terlepas dari taktik Rasulullah itu menyampaikan dakwah. Islam itu datang. Ketika Islam datang itu Rasulullah tidak langsung menyampaikannya secara langsung kepada masyarakat yang saat itu mayoritas itu memuja berhala di sekitar Ka'bah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yakni dengan mau berdakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu ke keluarga terdekat Rasulullah terlebih dahulu. Baru kemudian setelah 3 tahun Rasulullah itu kemudian menyampaikan dakwah Islam itu secara terang-terangan. Hasilnya apa? Selama 23 tahun Rasulullah mampu mengubah tatanan sosial, meskipun kaum kafir Quraisy pada saat itu mengalami gangguan psikologis, gangguan sosial, sehingga membuat mereka itu cemburu terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Teman-teman semua, yang pertama itulah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Taktik ini mungkin digunakan oleh orang-orang yang di masa kini, yakni berdakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Ketika orang mendapat perubahan secara langsung, maka itu akan dianggap radikal, akan dianggap agresif. Oleh karena itu perlu sebuah gerakan bawah tanah terlebih dahulu, sama seperti di masa perjuangan Indonesia di masa pra kemerdekaan. Para pejuang Indonesia itu melakukan gerakan bawah tanah. Nah, dan disinilah yang dimaksud dengan gerakan secara sembunyi-sembunyi. Meskipun Rasulullah pada saat itu secara sendiri itu melakukan dakwah Islam bahwa kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala semata, bukan dari patung-patung yang disembah oleh para kaum kafir Quraisy. Kaitannya dengan masa perjuangan Indonesia, yakni ketika Belanda maupun Jepang itu melakukan penjajahan atau perbudakan di Indonesia, para pejuang Indonesia itu melakukan gerakan bawah tanah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah kekuatan secara penuh itu mampu dipegang, maka para pejuang ini sudah mulai melakukan action, sudah melakukan gerakan-gerakan yang nyata dengan mengangkat senjata berhadapan dengan para penjajah. Nah, setelah gerakan secara sembunyi-sembunyi berhasil, Rasulullah pun berdakwah secara terang-terangan, mengajak kaum kafir Quraisy untuk berkumpul di depan Ka'bah dan menyampaikan bahwa ini adalah kebenaran yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan berhala-berhala yang dibuat oleh para manusia itu sendiri. Jadi taktik jitu yang dilakukan oleh Rasulullah dalam melakukan perubahan tatanan sosial itu patut kita contoh. Jangan langsung melabrak, karena ketika langsung melabrak maka itu sama saja dengan menjadi lilin. Menjadi lilin itu yakni menerangi orang lain tetapi membakar diri sendiri. Tetapi yang seharusnya terjadi adalah menjadi pelita, yakni menerangi sekeliling tanpa membakar diri sendiri. Teman-teman semua, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dalam melakukan tatanan sosial, yakni gerakan secara sembunyi-sembunyi, lalu kemudian gerakan secara nyata atau langsung action ketika itu sudah mendapati dukungan ataupun masukan yang banyak. Lalu bagaimana dengan ideologi kenegaraan seperti saat ini, yakni Pancasila? Apakah harus melakukan gerakan-gerakan bawah tanah juga seperti yang dilakukan oleh Rasulullah? Enggak seperti itu, karena ideologi Pancasila ini sudah menjadi produk dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita tidak perlu melakukan gerakan secara sembunyi-sembunyi lagi. Kita hanya perlu mensosialisasikannya dalam dunia pendidikan, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, bahwa Pancasila itu merupakan sebuah prinsip gotong royong yang harus dilakukan, yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai prinsip Pancasila ini dilupakan. Jangan sampai prinsip Pancasila ini dianggap sebagai taghut atau dianggap sebagai ideologi Firaun yang menindas seluruh rakyat Indonesia. Padahal tidak. Pancasila ini sudah sesuai dengan akar-akar nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila ini sudah digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang seperti gotong royong, seperti menghargai yang orang yang lebih tua. Seperti itulah Pancasila itu. Dan jangan membandingkan antara Pancasila dengan Al-Quran misalnya, karena Al-Quran itu merupakan firman Tuhan, sedangkan Pancasila itu adalah produk manusia. Di mana-mana tidak ada hukum manusia ini yang menjadi hukum tunggal. Semuanya itu diproses oleh manusia kemudian ditetapkan sebagai hukum negara. Tidak ada undang-undang langsung dibuat oleh Tuhan, tidak ada dalam bentuk kenegaraan. Ini perlu digarisbawahi, jangan sampai ada yang salah paham. Tidak seperti itu.
di mana-mana hukum negara itu berdasarkan ijtihad manusia. Seperti undang-undang itu merupakan hasil dari ijtihad manusia, merupakan usaha dari manusia berdasarkan prinsip-prinsip agama mereka, berdasarkan prinsip-prinsip kebaikan yang bersumber dari kitab suci, terutama di Indonesia ini bersumber dari kitab suci Al-Quran. Pancasila dan Al-Quran itu tidak bertentangan. Pancasila dan Al-Quran itu tidak bisa dibandingkan karena merupakan sesuatu yang berbeda, tidak selaras jika dibandingkan. Ketika membandingkan antara Pancasila dan Al-Quran itu merupakan sebuah kecacatan analogis, kecacatan berpikir, karena membandingkan sesuatu yang salah. Sama seperti membandingkan antara ayam dan sapi, tidak seperti itu, tidak bisa karena itu berbeda. Ayam dan sapi itu sangat berbeda. Ketika membandingkan sapi merah dan sapi putih itu mungkin saja bisa karena sama-sama sapi. Begitupun dengan ayam jago dan ayam kate, itu bisa juga dibandingkan meskipun sama-sama ayam, tetapi dalam hal tertentu itu bisa dibedakan. Jadi teman-teman, taktik jitu yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak serta-merta mampu dilakukan dengan secara langsung. Perlu sebuah taktik yang cerdas, perlu sebuah taktik jitu yang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Ikuti Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jangan mencaci maki orang atas nama demokrasi, jangan menghina orang dengan dalih kebebasan berpendapat. Jangan, itu salah. Rasulullah tidak pernah mencaci orang, Rasulullah tidak pernah menghina orang meskipun berbeda agama, meskipun berbeda ideologi. Terima kasih, salam persatuan.